Hi everyone, welcome back to my channel. So, kembali lagi di channel Tarot Intuisi Infinite. Dan seperti biasa, gue bakal lakuin yang namanya pick a card reading atau pilih kartu atau baca tarot. Dan temanya kali ini adalah tentang alasan dia mendekati kamu, atau kenapa sih dia itu ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan kamu. Ini juga bisa kalau misalnya kalian punya seseorang yang dekat dengan kalian di online dating atau di dating apps, yang dia itu ingin komunikasi lebih lanjut dengan kamu. Maksud dan tujuannya itu seperti apa? Oh ya, untuk kamu yang belum tahu apa itu pilih kartu atau pick a card reading, gue anjurin dari kalian untuk pilih salah satu dari keempat grup yang tersedia sekarang. Di grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Dan sebelum kalian pilih grup yang tersedia, gue juga mau untuk kalian bayangin wajah orang yang kalian ingin tanyakan di sini. Wajahnya, rupanya seperti apa sebelum kalian pilih kartunya. Dan untuk time spans, gue bakal kasih di description box dan juga di komen, jadi kalian bisa langsung jam aja ke grup yang mau kalian dengarkan. So, seperti biasa untuk kamu yang ingin tahu tentang pick a card reading atau video pilih kartu lainnya, gue banyak banget tampilin video pick a card reading dan juga pilih kartu di YouTube channel gue. So, please subscribe my channel. Dan tetap stay tune karena setiap minggunya gue bakal selalu tampilin video terbaru tentang pick a card reading. Oke, dan kita langsung aja ke grup nomor 1. Halo grup 1, ini adalah kartu yang kalian pilih. Dan kartu yang kalian pilih pertama kali itu adalah The Moon. Juga ada keluar kartu tarot Three of Wands, The Suns, Five of Pentacles Reverse, dan juga Ten of Wands. Oke, berdasarkan kartu The Moon yang keluar di sini itu, gue mau kasih tahu The Moon di sini itu bisa menandakan berbagai macam hal, tapi setelah gue lihat dari kartu yang keluar di sini itu, dia ini mendekati kamu itu hanya karena dia itu merasa kamu itu fun orangnya, kamu itu bisa membuat dia happy, dan dia itu saat berada di dekat kamu itu dengan Three of Wands di samping The Sun, itu juga menunjukkan bahwa dia itu bisa membuat dirinya itu menjadi seseorang yang lebih bahagia, atau istilahnya dia itu happy lah saat dia chatting atau saat dia berkomunikasi dengan kamu. Dan tapi The Moon di sini itu juga lebih ke arah ilusi ya. Jadi apa yang dia dapatkan dari kamu itu sebenarnya bukanlah final decision atau final result yang dia inginkan, tapi hanya karena semata dia itu punya beban yang cukup berat. Ten of Wands di sini menandakan bahwa dia merasa bahwa dirinya itu adalah seseorang yang memiliki beban berat. Dan juga Five of Pentacles Reverse menunjukkan bahwa apa yang dia inginkan dari kamu itu bukanlah sesuatu yang untuk jangka panjang, karena Five of Pentacles Reverse itu menunjukkan bahwa dia itu orangnya tidak loyal, atau dia itu, kalau gue bilang di sini, mungkin juga punya seseorang di luar sana selain kamu yang dia dekati juga. Tapi mungkin ini karena kamu dengan dia itu belum terlalu dekat hubungannya. Dia tidak loyal di sini, salah satunya itu adalah kalian tidak terlalu dekat, tapi dia itu bisa fun. Mungkin ke depannya nanti, jika kamu menunjukkan siapa kamu, jika dia menunjukkan siapa dirinya secara asli, kalian itu nanti bisa cocok dan bisa lebih lanjut untuk ke depannya seperti apa. Tapi yang gue lihat adalah persepsi dia tentang kamu dan juga persepsi kamu tentang dia itu bukanlah hal yang sebenarnya di sini. Masih banyak rahasia yang dia simpan tentang dirinya yang dia mau keep, dan dia itu adalah orang yang tidak gampang terbuka atau tidak gampang istilahnya mengungkapkan kepribadiannya secara nyata di depan orang lain, dan juga termasuk di depan kamu. Tapi maksud tujuannya dia itu dari mendekati kamu di sini adalah memang kamu itu dia anggap sebagai seseorang yang fun, atau dia itu menganggap kamu fun di depan, atau dia dengan melihat kamu itu menganggap kamu itu adalah orang yang bisa membuat dirinya tuh happy dan kembali ke inner child-nya dia, atau kembali ke masa dia itu melepaskan segala beban di kehidupannya dia. Dan seperti yang gue bilang, ini karena time atau waktunya itu masih sedikit, atau waktunya itu masih sempit. Namun jika kamu itu dengan dia sudah berhubungan lama, tapi kalian menanyakan dan memilih grup 1, gue anjurin lagi kalian untuk lebih membuka diri kalian seperti apa sesungguhnya.
karena dia itu tidak bisa melihat siapa kamu sebenarnya, atau dia itu belum bisa mau melihat kamu itu seperti apa aslinya. Dan dia itu juga tidak menunjukkan siapa dirinya sebenarnya dan siapa dirinya aslinya itu seperti apa. Jadi lebih banyak komunikasi tentang siapa kamu, siapa dia. Bukalah emosi kamu orangnya seperti ini dan dia orangnya seperti itu. Juga Five of Pentacles reverse di sini menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya adalah orang yang bisa loyal, orang yang bisa setia jika sudah ketemu dengan orang yang tepat. Tapi di sini dia masih belum menganggap kamu adalah orang itu, tapi kamu itu dianggap adalah orang yang fun. Jadi dia itu ingin coba berteman dulu nih sama kamu. Kalau nanti selanjutnya dia bisa mengarah ke lebih yang jauh, atau dia itu bisa menganggap kamu itu cocok dengan dia, maka nanti akan berjalan dengan sendirinya. Tapi buat kamu yang ngambil grup 1, gue juga mau kasih tahu di sini kalian itu jangan terlalu pasang persepsi terlalu besar terhadap dia, atau kalian itu istilahnya di awal jangan pasang harapan untuk menjadikan dia itu seseorang yang bisa kalian ajak sebagai hubungan romantic relationship. Karena di sini gue nggak melihat itu. Di sini hanya gue melihat kalian berkomunikasi dan sama-sama happy. Dan kedepannya seperti apa itu masih belum ketahuan. Tapi yang jelas kalian boleh berkomunikasi lebih jauh. Tapi jika nanti dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk ingin berkomunikasi lebih jauh lagi atau ingin menjalin hubungan lebih mendalam lagi, so kalian jangan terlalu pasang asumsi. Dan tetaplah go with the flow, jalani aja, dilihat depannya seperti apa. Karena yang gue lihat ini tuh masih awal banget, jadi belum terlalu terlihat nanti bakal ada apa itu tergantung kamunya, sebagaimana kamu bisa membuka diri kamu apa adanya, dan sebagaimana dia bisa membuka diri dia apa adanya. Tapi yang pasti orang ini adalah orang yang fun untuk diajak pertemanan. Dan berteman dengan orang seperti ini itu tidak ada salahnya, karena dia itu tidak, dari kartu ini ya, tidak ada maksud yang terlalu jahat ke kamu. Hanya dia itu fun berkomunikasi dengan kamu, dan kamu itu juga fun berkomunikasi dengan dia. Oke, next card. Gue bakal buka kartu energi dulu. Grup pertama tentang orang yang mendekati kamu, apa alasannya? Oke, ada financial constraint. Ada rest and rejuvenation. Jadi gini, sebagian dari kamu yang ngambil grup 1 itu juga bahwa dia itu orangnya, atau dia yang mendekati kamu itu lagi menghadapi masalah. Seperti yang gue bilang, bebannya dia itu cukup banyak, atau dia merasa beban kehidupannya dia itu cukup banyak, dimana dia harus pintar-pintar mengatur finansialnya dia, mengatur time-nya dia, bahkan mengatur pekerjaannya dia. Dan di samping itulah dia melihat kamu sebagai sosok yang bisa menghibur dia di kesusahannya dia, dan yang bisa menghibur dia di skala dia itu butuh seseorang untuk diajak bicara. Jadi kamu itu lebih ke teman yang baik untuk dia di sini. Dan juga dari rest and rejuvenation ini menunjukkan bahwa dengan dia berkomunikasi ke kamu, dia itu istilahnya kayak charging energi, atau kehidupannya dia yang lesu, yang suram, yang menurut dia itu penuh dengan rintangan, karena dia ini sedang berjuang menuju cita-citanya, dan itu bukanlah hal yang mudah. Dan di sini itu kamu dianggap oleh dia adalah orang yang bisa membantu menyembuhkan segala macam keriutan yang ada di emosinya dia, serta yang ada di pikirannya dia dalam sehari-hari. Jadi istilahnya kamu itu ini balancingnya dia ya. Di sini lebih ke arah itu sih. Tapi kalau gue lihat di sini dia juga memberikan kamu sebuah happiness atau kebahagiaan saat kamu berkomunikasi dengan dia. Jadi ini bukan hal yang jelek ya. Kamu mendapatkan kebahagiaan dan kamu bisa fun juga, tapi dia di sisi lain juga dia bisa fun dengan kamu, dan dia itu bisa healing emosinya atau menyembuhkan segala macam pemikirannya dia yang ruwet itu. Oke, next card.
Oke, ada the Woodward. Dan juga ada the boredom. Jadi gini, orang ini dia itu sangat tahu apa yang mau dia tuju, dia itu sangat tahu dia itu ingin ini. Dan seperti yang gue bilang, saat ini itu dia belum melihat kamu sebagai sosok yang bisa diajak relationship lebih jauh atau diajak sebagai hubungan relationship, tapi dia itu senang dengan kamu karena kamu itu fun dan kamu itu cocok dengan dia dalam berkomunikasi. Tapi untuk lebih jauh lagi dia belum, istilahnya belum berpikir terlalu panjang karena saat ini tuh dia sedang banyak masalah, dan masalahnya itu berhubungan tentang mimpi-mimpinya dia dan juga tentang bagaimana dia itu mau menjadi seseorang yang sukses dengan caranya dia seperti apa. Dan istilahnya dia tuh sedang mengejar mimpi dan beban-beban itu yang dia rasakan itu cukup berat. Jadi dia tuh relationship itu nomor sekian atau ke yang sekian. Makanya seperti yang gue bilang lagi, kalian itu jangan taruh harapan di depan terlalu besar, atau kalian itu jangan taruh asumsi dan prediksi di depan terlalu besar bahwa orang ini itu nantinya bakal mau pacaran atau bakal mau melanjutkan hubungan romantik dengan kalian. Dan juga ada the boredom. The boredom di sini itu menunjukkan bahwa dari segala macam kesibukannya dia. Kalau kalian lihat kartu ini, the boredom di sini itu ini ya. Kalian lihat ada seseorang dengan cawan di atasnya yang sebetulnya itu terisi penuh. Tapi dia bosan di sini. Dalam artian dia itu aktivitasnya banyak, tapi yang bisa membawa dia ke sosoknya dia yang happy, yang ke inner child-nya dia itu nggak banyak. Dan kamu itu disinilah salah satu orangnya. Dan orang ini juga tidak gampang dekat dengan banyak orang. Begitu dia cocok dengan seseorang, dia akan coba berkomunikasi lebih jauh, tapi dia itu emang slow respon, dalam artian pemikirannya dia untuk mencapai ke relationship itu bukanlah tipe-tipe yang cepat. Misalnya kayak 1 bulan gue deket dengan dia terus gue mau nembak. Enggak, dia nggak kayak gitu. Dia orangnya itu slow. Dia itu mau melihat kamu itu seperti apa, atau aslinya kamu itu seperti apa, atau dia itu aslinya seperti apa. Makanya di sini dia itu lebih senang berkomunikasi dengan kamu sebagai teman. Nanti untuk kedepannya bisa dilihat lagi orang ini maunya apa. Oke, next card. Oke, ada the arts dan juga Egypt. Kalau the arts itu sendiri menandakan dia adalah sosok yang unik, yang kreatif, yang memang dia begini orangnya, dia padanya. Dan dengan keunikannya itu dia melihat kamu itu sebagai salah satu inspirasinya dia, atau sebagai salah satu seseorang dimana yang bisa membantu dia untuk memulihkan pemikirannya untuk dapat berfungsi lagi dengan baik. Seperti yang gue bilang, dia itu banyak banget kayak kelelahan, dan kamu itu bisa menyembuhkan dengan komunikasi kamu yang fun. Dan juga di sini gue lihat bahwa Egypt di sini lebih ke arah spiritual ya. Kalian itu punya komitmen atau punya pandangan terhadap sesuatu yang sama dengan dia. Gue nggak tahu nih ini apa, tapi mungkin pandangan kamu di awal yang kamu tunjukkan kepada dia, komunikasi kamu di awal yang kamu tunjukkan kepada dia itu sama dengan dia, sehingga dia itu lebih stuck ke kamu, atau dia itu ingin tahu kamu lebih lanjut seperti apa. Oke, next card. Oke, ada the mice. Dan juga the gentleman. Jadi gini, the mice di sini juga seperti yang gue bilang ya, dia itu banyak stres, dan ada sebagian dari dirinya dia yang dia tidak mau ungkapkan ke kamu siapa dia sebenarnya. Masih banyak rahasia tertutup lainnya yang harus kamu cari tahu tentang dia. Dan the gentleman di sini itu
juga menandakan bahwa dia itu adalah orang yang fair ya. Dia itu adalah sosok maskulin yang benar-benar kamu bisa jadikan pertemanan. Karena seperti yang gue bilang, The Mice itu juga menandakan suatu bentuk dari sesuatu yang negatif yang belum kamu ketahui tentang dia. Dan ini tuh bersangkutan tentang financial constraint atau beban yang dia punya. Juga The Gentleman di sini menandakan bahwa orang ini baik untuk kamu jadikan teman sekarang. Tapi kalau kamu ngebut untuk terlalu istilahnya ngebut untuk mengajak dia berhubungan lebih lanjut dalam relationship, dia itu belum tentu mau, karena dia bahkan nanti mungkin bisa menghilang begitu saja atau ghosting, karena dia itu punya beban yang dia tidak bisa pungkiri bahwa beban itu ada, masalah dia itu ada, dan dia itu harus solving problemnya dia dengan caranya dia. Dan gue bakal ambil kartu terakhir lagi untuk lebih jelasnya seperti apa grup 1, apa yang lagi yang harus kamu ketahui. Grup 1, apa lagi yang harus kamu ketahui? Oke, Four of Wands Reverse di sini menunjukkan bahwa kalian itu cobalah untuk membuka topik baru atau komunikasi kalian itu cobalah jangan diputus dulu dan jangan dimatikan dulu, karena Four of Swords kebalik ini definitely adalah tentang kamu bergerak atau kamu tidak hanya diam saja. Karena bisa jadi orang ini itu nanti punya potensi untuk lebih jauh lagi atau hubungan lebih jauh lagi. Tapi jika kamu mematikan itu atau kamu memutus hubungan itu begitu saja, maka nanti kesempatan kamu itu juga akan terputus. Karena orang ini itu sifatnya bukan sifat yang buruk. Orang ini sifatnya baik. Tapi memang dia punya prioritas dalam hidupnya sendiri yang lebih penting daripada relationship, pacaran, atau berhubungan secara romance. Dan sampai di sini aja pembacaan grup 1. Seperti biasa, jika bacaan ini resonate dengan kalian, please subscribe. Dan juga tetap stay tune, karena gue banyak banget video tentang card reading lainnya yang gue bakal tampilin setiap minggunya. Oke, so sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye! Hai grup 2, langsung aja gue bakal bacain kartu apa yang kalian pilih dan kalian dapat kartu The Lilies. Kartu The Lilies ini itu juga menandakan sesuatu yang baru ya. Artinya itu dia itu, kalau gue bilang sih, lebih ke arah mature sih atau experience. Jadi gini, orang ini adalah cukup dewasa dalam bidang relationship, atau kalau kalian tahu hubungannya dia atau bagaimana dengan dia itu menjalankan sebuah relationship-nya itu cukup terbilang open. Dan di sini itu gue sebenarnya ini ya, orang ini tuh gini, orang ini itu orang yang free atau istilahnya lifestyle-nya itu free, tidak seperti orang yang banyak orang tua inginkan jika kalian berpacaran. Kalau kalian tahu, ini lebih tentang kesensuality sih. Orang ini orang yang pacarannya bebas, atau kalau gue lihat orang ini itu cara dia mengungkapkan sesuatu, komunikasi tentang sesuatu itu lebih dewasa dan juga lebih berbeda daripada banyaknya orang. Juga sebenarnya dia ini tuh bukan orang yang mau memaksa kamu untuk mendapatkan apa yang dia mau, tapi memang orang ini tuh adalah orang yang tipe-tipe dalam hubungan relationship-nya itu ini ya, benar-benar terbuka atau benar-benar bebas atau benar-benar bertolak belakang dengan culture tradisional Indonesia. Dan juga, tapi kalau gue lihat di sini ada Queen of Swords Reverse dan King of Swords Reverse. Mungkin kalian sendiri itu juga sebenarnya merasa tidak nyaman dengan dia, atau kalian itu punya feel something strong dengan dia, atau kalian menganggap orang ini itu hanya ingin istilahnya memanfaatkan kalian. Tapi yang gue mau kasih tahu, orang ini itu tidak bermaksud seperti itu. Karena ada Nine of Wands Reverse di sini itu menandakan bahwa dia itu tidak bermaksud menyakiti kamu, tapi memang gayanya dia seperti ini. Dia adalah orang yang bebas, dia adalah orang yang
pacarannya bebas, yang mungkin orang ini lebih ke arah ini kali ya, orang barat atau orang luar yang gaya pacarannya mengikuti orang luar juga. Dan dia itu cukup pintar dalam berkomunikasi ya, jadi dia itu punya sisi feminim dan juga sisi maskulinnya yang bisa dia tunjukkan atau yang bisa dia perlihatkan seperti apa. Istilahnya orang ini itu adalah tipe orang yang timbal balik. Jadi apa yang mau kamu lakukan terhadap dia, dia akan lakukan terhadap kamu. Dan apa yang kamu inginkan dari dia, dia bisa memberikan itu terhadap kamu, tapi dia juga menginginkan hal yang sama dengan kamu. Juga ada Queen of Pentacles. Queen of Pentacles di sini itu menunjukkan bahwa orang ini itu adalah orang yang pintar, orang yang tahu bagaimana dia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya dia, dan di sini itu lebih mengarah kepada finansial ya. Orang ini tahu bagaimana dia harus menggunakan finansialnya dia untuk mendapatkan apa yang dia mau, dan orang ini benar-benar pintar menunjukkan kelebihannya dia serta menunjukkan keagungannya dia itu atau poin plusnya dia di mana dia sangat pintar menunjukkannya. Dan juga gue bakal buka kartu tarot lagi untuk lebih tahu jelasnya tentang Queen of Swords Reverse dan King of Swords Reverse ini maksudnya apa. Oke, nanti mungkin kamu untuk selanjutnya itu kamu tuh tidak akan ini ya, istilahnya kamu itu tidak akan melanjutkan hubungan ini, walaupun jika hubungan ini berlanjut atau komunikasi kalian itu berlanjut, ini tidak akan cepat, maksudnya tidak dalam jangka waktu yang cepat untuk kalian bisa menjadikan ini sebuah hubungan relationship yang ke arah romantis. Tapi orang ini itu juga mungkin sangat berbeda dengan kamu. Orang ini itu memiliki sebuah perbedaan yang dimana kamu itu sangat berpikir keras saat orang ini itu reach out ke kamu atau saat orang ini itu mendekati kamu. Oke, gue bakal buka kartu energi dulu. Oke, ada walking away. Dan juga woman holding a coin. Ini sama-sama Queen of Pentacles ya. Jadi gini deh, dia itu pintar dalam menunjukkan kelebihannya dia. Dia itu sangat pintar menunjukkan kelebihannya dia dan mendapatkan apa yang dia mau. Dan dia itu juga tahu sebenarnya kalau kalian ini sangat berbeda, tapi entah kenapa dia mendekati kalian itu karena dia itu berharap kalian itu mau mengikuti lifestyle-nya dia atau kalian itu mau mengikuti gayanya dia dalam hubungan romantis. Dan walking away di sini itu nanti salah satu dari kalian kayaknya bakal ada yang stop deh, karena dari awal gue lihat di sini kalian mungkin memang sudah tidak serak atau kalian itu memang dari awal sangat bingung ini orang maunya apa, orang ini maunya apa. Dan kalau gue lihat di sini dari awal juga kalian tuh sebenarnya udah tahu orang ini tuh memang punya maksud tujuan tertentu. Tapi dia tujuan tertentu di sini bukan ini ya, bukan memaksa. Hanya memang dia itu melihat kamu itu punya potensi atau kamu itu istilahnya punya suatu bentuk sifat atau bentuk karakter yang dia inginkan dalam hubungan sebuah romantis. Dan di walking away itu juga menunjukkan jika kamu ingin melanjutkan hubungan yang lebih dengan dia, kamu itu harus pikir-pikir lagi. Jadi jangan sampai nanti kamu udah masuk hubungan romantis dengan dia, kamu terjebak karena keperbedaan yang kalian miliki dalam hubungan status atau dalam hubungan romantis, itu nantinya salah satu dari kalian akan terluka, entah dia ataupun kamu. Jadi kamu harus lebih bisa ini ya, lebih bisa berpikir lagi tentang prinsip-prinsip yang kamu pegang dalam hubungan romantis. Kamu itu orangnya ini. Batasan yang kamu miliki adalah ini. Jangan sampai nanti dia itu melewati batasan kamu atau dia itu istilahnya merayu kamu untuk melepas batasan yang kamu miliki. Ini juga dalam artian kalau gue ngomong belak-belakan di sini buat kamu yang cewek, jangan sampai kamu mau dipermainkan di sini, terutama The Lilies ini lebih ke arah sensualitas ya dan juga seksualitas.
jangan kamu sampai mau dipermainkan di sini. Dan buat cowok juga ini lebih tentang money. Jangan sampai kamu hartanya diambil oleh dia, atau jangan sampai nanti kamu itu hanya terjebak di hubungan dimana dia itu hanya mau hartanya kamu aja. Karena orang ini pintar, orang ini tahu apa yang mau dia dapatkan, dan walaupun dia dengan dapatkan tidak memaksa, dengan tidak sesuatu yang buruk, tapi memang dari awal orang ini itu sudah punya perbedaan prinsip dalam hubungan romantis. Jadi kalian harus hati-hati di sini. Oke, ada generosity. Ada juga the green woman. Dan juga King of Rose, Hope. Jadi gini, untuk kamu yang ambil grup 2, dari kartu yang keluar Hope ini itu lebih menyuruh kamu untuk melihat tidak hanya dari satu sisi, tapi cobalah kamu pandang dia itu dari sisi yang banyak, atau dari sisi lainnya yang terlihat oleh dia. Karena dia ini orangnya tidak menutupi, dia itu orang yang bukan berpura-pura, dia itu apa adanya. Dan ke apa adanya itulah yang seharusnya kamu bisa lihat di sini. Orang ini tidak terlalu banyak menutupi, cuman dia pintar menggunakan kelebihannya dia untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan dari situlah kamu harus lihat lagi apakah orang ini itu tulus dengan kamu atau tidak. Kalau dia tulus dengan kamu, ya kalau kalian mau mengikuti caranya dia dalam sebuah hubungan yang sangat berbeda dengan kalian, ya mungkin kalian bisa coba toleransi atau coba berikan batasan. Jadi nantinya tidak ada yang terluka. Dan kalian itu harus punya pandangan yang lebih atau perspektif yang lebih tentang dia. Karena orang ini itu walaupun dia terbuka, tapi pasti ada sesuatu atau sisinya dia yang dia sembunyikan ke kamu jika dia ingin mendapatkan kamu. Dan sisi itulah yang harus kamu cari tahu di sini. Dan dia itu ini ya, ada pacaran dengan dia itu bukan ibarat pacaran dengan anak umur 20-an atau mungkin anak umur belasan tahun, tapi mungkin lebih ke arah 30-an, 35 yang benar-benar dewasa, yang tahu apa yang dia inginkan dan yang bisa memberikan kamu itu juga kebutuhan. Tapi apa yang dia inginkan itu atau gaya berpacarannya itulah yang dari awal kamu itu mempertanyakan dia itu orangnya seperti apa. Dan kalau gue bilang di sini gaya berpacarannya dia itu adalah cukup dewasa. Gaya berpacarannya dia lebih mengarah ke orang barat daripada orang Indonesia. Dan juga lebih bebas. Oke, ada imprisonment and slavery. Dan juga the ships. The ships keluar sebelahan dengan walking away. Jadi ini fix buat kamu yang ambil grup ini. Kamu harus lihat lagi jika kamu tidak setuju dengan cara pacarannya dia, atau dengan cara komunikasinya dia. Ini ya, stop, benar-benar harus di stop. Dan kalian itu lebih baik kalian move on ke orang lain. Dan juga imprisonment and slavery di sini menunjukkan dia itu adalah sosok yang ini istilahnya, dia itu nanti saat berpacaran atau saat mendekati kamu itu dia bisa mungkin dalam bidang finansial dia atau bidang kebutuhan lain dia bisa memprovide kamu, tapi nanti kamu akan dikunci benar-benar oleh dia. Jadi orang ini tuh lebih ke arah posesif, atau walaupun dia bukan seseorang yang posesif, tapi dia itu menginginkan timbal balik dari apa yang dia berikan ke kamu. Makanya dari awal gue bilang orang ini itu orang yang tipenya jika kamu memberikan sesuatu, maka dia juga akan memberikan sesuatu. Tapi saat dia memberikan sesuatu, dia ingin kamu itu juga memberikan sesuatu yang dia inginkan. Dan sesuatu yang dia inginkan lah di sini yang harus dipertanyakan. Karena kita kan nggak tahu apa orang ini maunya apa. Jadi kalau misalnya nanti dia sudah ada tanda-tanda menjerumus ke hubungan bebas, jadi kamu stop di situ. Kalau misalnya kamu masih mau lanjut atau kamu merasa nyaman dengan relationship yang seperti itu, cobalah kamu dengan dia itu buka-bukaan apa yang mau kamu mau, apa yang dia mau dalam berhubungan, sehingga nanti tidak ada yang terluka di akhir. Jadi benar-benar harus
komunikasi. Dia maunya apa, gue maunya apa. Karena orang ini adalah tipe yang seperti itu. Oke, so next card. Oke, ada The Gentleman. Dan juga The Letter. Kalau dari di The Gentleman sendiri itu menunjukkan bahwa orang ini itu memang orang yang dilihat orang lain itu adalah sosok yang bisa dijadikan untuk menjalin sebuah hubungan. Tapi di sisi lain, The Letter itu juga di sini itu menunjukkan bahwa ada sisinya dia yang mau diungkapkan ke kamu, atau dia itu masih banyak lagi nih informasi yang mau dikasih ke kamu. Jadi mungkin yang ambil grup 2 ini, kalian itu berkomunikasi dengan dia belum terlalu lama atau belum terlalu banyak, dan dia itu masih mau kasih informasi lagi tentang dirinya dia, atau bagaimana dia itu berpacaran, atau bahkan mungkin tanda-tanda dia itu begini loh, dia itu ini, dia itu mau dari kamu ini, dan dia itu bisa memberikan kamu ini, kamu mau nggak? Nah, itulah dimana makanya di sini itu kalian harus benar-benar pertimbangkan. Oke, gue bakal buka kartu tarot terakhir untuk lebih jelasnya seperti apa. Grup kedua, apalagi yang harus diketahui? Oke, udah ada yang keluar. Ada Two of Wands. Begini. Jadi kalau kalian ingin menyatakan sesuatu kepada dia, atau kalian ingin menanyakan sesuatu kepada dia, jangan ragu-ragu. Intinya, dalam mengungkapkan perasaan kalian kepada orang ini itu lebih ke arah jangan ragu-ragu, dan ungkapkanlah apa yang mau kalian ungkapkan, sehingga nantinya akan dapat conclusion atau jalan keluar dari segala macam kebimbangan di hati kalian, dan dari segala macam kebingungan yang kalian miliki. Oke, sampai di sini aja grup 2. Jika bacaan ini itu resonate dengan kalian, please support channel gue dengan cara subscribe, dan tetap stay tune on my channel, karena gue banyak banget video tentang pick card reading lainnya yang bakal gue tampilin untuk setiap minggunya. So, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye! Hai grup 3, langsung aja gue bakal bacain kartu apa yang kalian pilih, dan ini adalah kartu yang kalian pilih pertama kali. Dan ini tentang The Lady. Oke, so gue bakal buka kartu tarot dulu untuk lebih jelasnya seperti apa. Oke, di sini ada Five of Cups. Ada Knight of Cups reverse. Ada Seven of Pentacles. Dan juga The Emperor reverse. Jadi fix orang ini tuh punya dominan feminim ya. Energi feminimnya dia lebih dominan dengan kartu The Emperor-nya dia reverse. Jadi dia itu dalam suatu hubungan lebih sangat bermain dengan emosi ketimbang ego ataupun logika. Oke, yang mau gue jelasin di sini untuk kamu yang ngambil grup 2. Untuk kamu yang ambil grup 3, please kamu itu harus punya yang namanya percaya diri lebih, dan kamu itu harus punya yang namanya self esteem lebih. Karena gini, kamu melihat dia itu adalah sosok yang wow. Kalaupun bukan kamu sebagai sosok maskulin di sini, dia sebagai sosok maskulin menganggap kamu itu adalah sosok yang wow. Dan di sini itu juga menunjukkan bahwa Five of Cups di sini itu kamu lebih melihat dia itu kamu anggap orang yang lebih atau orang yang memiliki kelebihan baik dalam bentuk penampilan dan juga kepintaran, bahkan hal yang lainnya. Kamu itu menganggap dia itu lebih daripada kamu, dan di sini itu kamu waiting for something. Seven of Pentacles di sini menunjukkan kamu itu stuck. Kamu itu berhenti menunggu sesuatu, serta ada Knight of Cups di sini jelas-jelas menunjukkan bahwa kamu itu sama sekali tidak bergerak. Kamu itu tidak maju selangkah pun untuk dapatkan apa yang kamu mau atau untuk meraih dia, karena kamu itu merasa bahwa dia ini entah sudah ada yang punya atau dia ini orang yang tidak bakal mau dengan kamu. Kamu itu stop di sini, tapi tiba-tiba itu dia mendekati kamu, atau dia itu istilahnya membuka komunikasi dengan kamu, karena sebenarnya itu
ini ada dua pilihan ya, antara dia itu melihat kamu menunggu atau dia sudah terlalu lama menunggu dan akhirnya dia reach out. Dan di sini itu antara dua itu, entah yang mana kamu itu dihubungi dia karena dia sudah terlalu lama menunggu dan dia itu bosan atau dia itu tidak mau menunggu lagi, makanya dia coba berkomunikasi dengan kamu. Tapi di sisi lain, yang ambil grup 3 ini sebagian dari kamu, dia mendekati kamu karena dia melihat kamu menunggu kamu atau kamu itu mungkin sudah kasih tanda-tanda ke dia, tapi dia itu belum ambil tanda-tanda itu. Istilahnya kalau kalian mancing, pancingannya itu belum diambil sama dia, tapi dia melihat kamu mancing, makanya dia itu mendekati kamu karena dia itu ingin tahu kamu itu lebihnya seperti apa sih, atau kamu itu maksudnya itu mancing-mancing dia begitu untuk apa? Apakah hanya untuk main-main aja, ataukah di sini apakah hanya untuk mempermainkan dia? Makanya di sini dia juga kasih sebuah batasan dalam berkomunikasi dengan kamu. Dia kasih sebuah batasan di sini. Dia kasih sebuah batas. Dan dalam berkomunikasi dengan kamu, dia itu sebenarnya juga ingin tahu kamu lebihnya seperti apa. Jadi lebih baik kamu jika berkomunikasi dengan dia atau jika sudah memulai sebuah komunikasi dengan dia, kamu cobalah ungkapkan siapa kamu dan kamu cobalah menjadi diri kamu sendiri. Dan kamu harus pede dengan kamu. Oh, ini tuh gue tuh orangnya seperti ini, keunikan gue tuh ini. Jangan jadikan itu sebuah beban karena kalian berbeda. Oke, gue bakal buka energy card dulu untuk lebih jelasnya seperti apa. Grup 3, apa yang harus diketahui maksudnya mendekati kamu? Oke, ada the garden and the gate. Ini positif ya. Kalau yang keluar itu positif. Dan juga ada financial constraint. Kalau gue lihat di sini itu juga mungkin sebagian dari kamu sedang ada masalah finansial, tapi dia sendiri itu juga sedang ada masalah finansial. Entah dari mana, dari sisi kamu ataupun dari sisinya dia. Dan juga the garden and the gate di sini sendiri itu sebenarnya maksudnya baik. Tidak ada maksud terselubung di sini. Cuman karena memang dia tuh sudah memandang kamu atau dia tuh sudah mengamati kamu dari luar. Sudah lama dia mengamati kamu dan menunggu kamu, ataupun sudah lama kamu menunggu dia untuk reach out. Makanya sekarang itu keinginan kamu tuh benar-benar terjadi, atau dia itu benar-benar reach out, atau dia itu benar-benar mendekati kamu. Dan juga di sini pure ingin membangun sebuah koneksi ya. Jadi sebelum kalian jauh-jauh menanyakan apakah orang ini suka sama gue, tapi orang ini itu lebih ke arah dia mau tahu dulu nih. Dia sudah melihat kamu dari jauh sudah lama, tapi dia itu mau tahu kamu dulu nih. Kamu itu orangnya seperti apa? Kamu itu begini. Ataupun walaupun kamu belum kenal lama dengan dia, tapi dia itu sudah sangat mengamati kamu. Terlebih lagi di foto kamu atau di sosial media kamu, atau bahkan dia cari-cari tahu kamu itu siapa. Kamu itu punya sosial media, temannya siapa. Istilahnya kayak dia itu sudah sedikit stalking kamu dan tahu kamu itu orangnya seperti ini. Bahkan di sini itu kalau gue lihat juga gini ya, orang ini itu ingin mendekati kamu karena dia itu saat meneliti kamu lebih jauh, atau di saat dia mengamati kamu dari kejauhan atau hanya dari sosial media, itu dia melihat kamu adalah sosok yang baik. Makanya dia itu ingin mendekati kamu karena dia tahu kamu ini pasti orangnya baik. Kamu itu orangnya itu sesuai apa yang dia inginkan. Oke, so gue bakal buka kartu lagi. Oke, ada Page of Stone, Links. Dan juga The Sun of Life. Ketiga. Dan juga ada Exploitation. Jadi gini, setelah keluarnya 3 kartu ini, gue melihat sebagian dari kamu itu dia mendekati kamu karena maksud tujuan tertentu. Istilahnya orang ini mendekati kamu itu karena yang pertama dia itu curious, dia itu penasaran dengan kamu. Setelah mengamati sosial media kamu, dia penasaran dengan kamu dan dia itu ingin tahu lebih lanjut dengan kamu.
Yang kedua, dia itu merasa kamu itu bisa membahagiakan dia. Dan yang ketiga itu dia merasa kamu itu bisa membahagiakan dirinya, tapi dia itu belum tentu bisa membahagiakan kamu. Mungkin karena nanti saat kamu lihat lebih jauh lagi, ada ketidakcocokan yang itu sebenarnya harus digeser dan harus diperbaiki oleh kedua belah pihak. Tapi di sini itu, kalau gue lihat sekarang, dia itu belum ada sesuatu yang bisa dia berikan kepada kamu, atau belum ada sesuatu yang dia itu bisa istilahnya memberikan kepuasan kepada kamu atau memberikan sesuatu yang kamu inginkan. Makanya di sini itu kalau gue bilang jangan terlalu cepat mengambil sebuah keputusan terhadap hubungan asmara. Orang ini tuh ingin tahu kamu lebih lanjut. Dia yakin kamu bisa membahagiakannya dia. Tapi setelah kartu exploitation ini keluar, ini itu juga melihat bahwa dia itu belum yakin dia bisa membahagiakan kamu. Jadi istilahnya yang berjalan di sini hanya satu pihak. Satu pihak lainnya itu masih bingung dia itu bisa membahagiakan kamu atau enggak. Ini juga bisa, kalau gue lihat itu dalam arti pihak kamu juga ya. Dalam artian saat dia mendekati kamu karena dia itu melihat kamu mengamati dia, kamu itu mungkin berpikir di sini dia itu bisa membahagiakan kamu, tapi kamunya yang tidak bisa membahagiakan dia karena sesuatu constraint, dan ini lebih ke arah finansial. Atau kalian itu mempunyai perbedaan status di finansial. Tapi yang mau gue kasih tahu adalah untuk kalian tetap bicarakan ke dia, ataupun saat nanti kalian sudah tahu tunjukkan, oh ini tuh gue loh, gue tuh lagi usaha sekarang untuk mencapai cita-cita gue, atau dia itu sedang menunjukkan, oh ini tuh dia loh, dia itu ingin menunjukkan dirinya bahwa dia itu sedang berusaha menyelesaikan segala macam permasalahan dia. Makanya di sini itu kamu harus lebih melihat lagi dia itu siapa. Dia sudah melihat kamu, kamu itu siapa. Tinggal kamu yang melihat dia. Dia itu siapa. Oke, ada biblical di sini. Dan juga Celtic. Ini definitely kayaknya perbedaan ini deh. Kayaknya kalian itu nantinya bakal ada sebuah perbedaan pandangan. Dan pandangan ini tentang konsep kalian menjalankan sebuah hidup atau menjalankan sebuah hubungan. Kalian itu punya perbedaan pandangan di sini, atau kalian itu memiliki sebuah konsep di mana dalam hubungan itu harus benar-benar sesuai dengan ajaran agama. Tapi di sisi lain, ini juga bisa berartikan dia ya. Dia yang sangat menginginkan sebuah hubungan asmara itu terbangun atas suatu konsep atau atas suatu ajaran agama atau ajaran religion. Dan mungkin kamu belum sampai ke situ, atau mungkin kamu tidak sejalan. Makanya nanti ini akan sangat-sangat terlihat di sini. Entah bagaimana kalian menjalankan sebuah komunikasi dengan dia, nanti akan sangat-sangat terlihat di sini. Oke, so next card. Oke, ada the child. Dan juga dan itu lebih ke arah ini ya. Lebih ke bagaimana dia dilihat di umum, dan juga outlooknya dia atau appearance atau penampilannya dia itu terlihat dari luar. Dan The Garden sendiri itu juga menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat melihat penampilan. Benar-benar penampilan dari luar itu adalah salah satu yang penting untuk dia. Juga The Child ini menandakan dia itu agak sedikit kekanak-kanakan ya. Dia itu punya jiwa kekanak-kanakan yang fun, yang cukup fun sih gue bilang. Yang benar-benar pure, yang fun dan yang tulus, yang benar-benar inner child-nya dia itu terlihat jika nanti kamu dekat dengan dia atau saat kamu berkomunikasi dengan dia. Oke, so gue bakal buka tarot terakhir untuk lebih jelasnya seperti apa. Oke, ada 12 Swords Reverse. Ini kalian harus lihat lagi. Jadi selama ini
kalau kalian telah berpikir dengan pikirannya kalian sendiri tanpa masukan seseorang atau tanpa melihat komentar seseorang, atau bahkan kalian hanya berpusat di kekurangan kalian, makanya kalian itu sampai sekarang belum ada kemajuan dalam berkomunikasi dengan dia. Ini cobalah lebih mendengar dia itu seperti apa, dan juga mendengar teman-temannya, mendengar lingkungannya, karena orang ini itu dari kartu The Garden juga menunjukkan bahwa orang ini itu punya lingkup pertemanan yang cukup luas, atau pertemanannya dia itu cukup benar-benar lebar, yang kamu harus coba dengarkan temannya itu seperti apa, atau mungkin kamu ikut masuk ke komunitinya dia atau ke komunitasnya dia. Oke, sampai di sini aja untuk pembacaan grup 3. Semoga bacaan ini resonate dengan kalian. So please, jika bacaan ini klik support channel gue dengan cara subscribe, karena gue banyak banget video tentang pick card reading lainnya yang bakal gue tampilin setiap minggunya. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye! Hai grup 4, langsung aja gue bakal bacain kartu apa yang kalian pilih, dan ini adalah kartu yang kalian pilih pertama kali. Ini tentang The Fox. Oke, gue bakal baca kartu berikutnya, kartu tarot, untuk lebih jelasnya seperti apa. Tapi kalau gue lihat dari ini ya, kalau gue lihat dari kartu yang keluar ini menunjukkan bahwa orang ini itu adalah sosok yang tidak tulus, atau orang ini itu hanya ingin main-main aja dengan kamu. Bahkan ada Knight of Pentacles di sini itu juga menunjukkan bahwa dia itu sangat agresif atau sangat benar-benar menggebu-gebu berhubungan dengan kamu, atau istilahnya dia itu berkomunikasinya sangat cepat dengan kamu karena punya maksud dan tujuan tertentu. The Devil, terlebih lagi ada kartu The Devil di sini itu keluar, berarti maksudnya dia di sini itu adalah mengikuti bukan kata hatinya dia ya dalam menjalani sebuah hubungan atau menjalani sebuah relationship, tapi lebih jelasnya pastinya itu mengikuti kemauannya dia atau keinginannya dia yang negatif. The Chariot di sini itu kamu harus memutuskan apakah orang ini itu nanti akan kamu lanjutkan hubungannya atau enggak. Dan juga The Emperor Reverse. Oke. Buat yang ngambil ini ya, grup ke-4, grup terakhir, gue mau kasih tahu dari kartu The Knight of Pentacles di sini sendiri itu menunjukkan bahwa dia itu dari awal itu memang tidak bermaksud untuk menjalin hubungan yang serius dengan kamu. Terutama ada kartu The Emperor di sini. Kartu The Emperor di sini reverse menandakan bahwa dia itu bukanlah sosok yang bisa membahagiakan kamu atau membimbing kamu dalam sebuah relationship, terutama dalam relationship asmara. Dan The Chariot di sini itu nanti kamu akan dibawa oleh dia ke suatu titik di mana kamu harus memilih pilihan yang positif dan juga negatif. Dan ini itu mungkin lebih tentang relationship, apakah kamu mau menjalankan relationship dengan dia atau enggak. Tapi mungkin dia di sini itu punya maksud tujuan tertentu. Dia itu hanya ingin memanfaatkan kamu aja. The Devil di sini juga dia itu sebenarnya tidak tulus orangnya, dan dia itu hanya ingin kamu itu, dia itu mendekati kamu karena benar-benar punya maksud jahat ya, punya maksud yang sangat-sangat negatif. Kartu The Devil di sini adalah kartu yang paling negatif, kartu benar-benar paling negatif dari Major Arcana. Dan juga nanti kamu tuh akan dihadapkan oleh dua pilihan di mana kamu merasa bimbang, tapi dia itu nanti akan istilahnya memuji-muji kamu, atau dia itu akan menggombalin kamu untuk kamu memilih sesuatu hal yang negatif. Padahal otak kamu milih ke sesuatu hal yang positif. Makanya dari awal kamu harus sudah statement, oh gue itu dalam suatu hubungan, relationship asmara, gue itu maunya begini. Kalau lu gak terima, lu kasih alasannya ke gue apa. Jadi istilahnya dia itu tidak membawa kamu nantinya ke suatu hal yang benar-benar negatif, atau dia itu hanya ingin memanfaatkan kamu aja. Gue bakal ambil kartu energi dulu untuk grup 4 seperti apa. Oke, ada di community. Ini jelas ini orang ini itu punya komunitas, di mana komunitasnya itu lebih mengarah ke pergaulan yang tidak benar-benar ini,
yang tidak benar-benar selaras dengan yang biasa kamu lakukan. Dan juga ada Angel of Strength. Angel of Strength di sini itu gini, kamu itu harus tunjukkan kamu adalah sosok yang gak mudah untuk ditipu, ataupun nantinya jika dia benar-benar ingin membawa kamu ke suatu hal negatif, terutama dari komunitasnya dia. Kalau gue lihat ini semua itu karena komunitasnya dia itu lebih ke arah negatif ya ketimbang positif. Itu kamu harus lihat lagi, kamu harus benar-benar bisa menunjukkan kamu itu adalah pribadi atau sosok yang percaya diri, yang tahu apa yang kamu mau, yang tahu apa yang kamu inginkan, sehingga nantinya itu dia itu akan respect dengan kamu jika kamu menunjukkan kamu itu siapa. Gue itu punya strength ini loh, jadi gak banyak orang yang bisa melukai gue. Tapi kalau gue lihat itu agak sedikit sulit karena komunitasnya dia dari awal udah negatif. Jadi saat dia nanti pun mendekati kamu dan itu positif dan itu baik tanpa maksud tujuan tertentu, tapi begitu kamu masuk ke komunitasnya dia, begitu dia masuk ke komunitasnya dia kembali, itu nanti akan balik lagi. Jadi itu kayak siklus gitu. Yang pertama kali yang harus dilakukan adalah dia sih sebenarnya harus keluar dari komunitasnya dia. Oke, next card. Oke, banyakkan lebih pengen saja. The Ancestor dan juga Challenge. Dan juga King of Bows. Aduh, ini udah jelas-jelas banget kalian itu di sini maksudnya dia tuh negatif ya. Dia itu sama sekali tidak tulus terhadap kamu. Kalau sekarang sih ya dia tuh nggak tulus terhadap kamu. Dan adanya Two of Stones Challenge itu juga menunjukkan bahwa kamu itu adalah sosok dimana yang dia itu istilahnya mendekati kamu karena dia mau kamu itu, kalau gue bilang kayak lebih takluk ke dia, atau dia itu mau kamu itu harus nurut ke dia, atau dia itu mau istilahnya menundukkan kamu supaya dia itu bisa dominan di atas kamu, atau segala macam apa yang kamu inginkan itu bisa dia putuskan. Kalau gue lihat lagi itu nanti kalau kalian jadian sama dia atau benar-benar punya hubungan asmara dengan dia, akan sangat-sangat bisa yang namanya toxic relationship. Juga ada King of Wands Adder. Ini di sini juga menunjukkan bahwa dia itu orang yang mampu bersembunyi, atau dia itu orang yang istilahnya memang benar-benar bad lah. Kalau ini bukan tipe bad boy, ini udah benar-benar bad boy beneran. Dan The Ancestor di sini itu juga karena dia melakukan ini atau dia itu mendekati kamu karena hal negatif itu udah pasti karena memang mungkin dia pernah dihadapi oleh situasi yang dimana dia harus memilih kehidupan negatif daripada kehidupan yang positif. Dan kehidupan yang negatif itulah yang dia jalankan karena dia merasa lebih mudah, atau karena merasa dia lebih bisa mengendalikan daripada kehidupan dia positif yang dia harus bekerja keras. Ini benar-benar kamu harus perhatikan lagi ya dia. Jangan sampai kamu nanti dimanfaatkan oleh dia. Oke, next card. Oke, udah ada yang keluar. Lesson and Pleasing. Dari kartu ini aja udah menunjukkan bahwa dia itu mendekati kamu karena dia itu memang cuma mau coba-coba, atau memang tidak tulus ya, atau hanya ingin belajar aja. Dan wisdom di sini tuh juga kamu yang harus menunjukkan kamu punya kebijaksanaan terhadap dia. Jadi gini, jangan karena kamu ingin membawa dia ke jalan yang benar, nantinya setelah berhubungan lama kamu itu jadi terjerat malah di toxic relationship. Walaupun kamu orang yang mempunyai kebijaksanaan cukup, yang nantinya dia ini tuh bakal melihat kamu sosok yang bijaksana. Tapi ini lebih ke arah apa yang kamu dapatkan itu bukanlah hal yang positif di sini. Tidak ada hal yang positif yang bisa kamu berikan ke dia karena komunitasnya dia. Terutama ini pembacaan yang grup keempat ini benar-benar spesifik ya. Jadi komunitasnya dia itu bukanlah komunitas yang baik.
entah tempat kerja dia atau pertemanannya dia atau lingkungan hidupnya dia. Itu bukanlah hal yang baik. Jadi kalaupun kamu memaksa dia untuk keluar ataupun kamu memaksa dia untuk benar dengan kebijaksanaan kamu dan pemikiran kamu yang cukup baik dan kamu yang sangat-sangat positif, itu nantinya yang bakal rusak di sini adalah kamu, yang bakal dirugikan adalah kamu, karena dia tidak bakal bisa lepas dengan komunitasnya dia yang dia memang sudah pilih itu dari awal. Dia sudah memilih jalan ini dari awal. Jadi kalau dia mau lepas, dia itu harus benar-benar become a new person, dan ini tuh benar-benar diatasi oleh dia sendiri. Jadi kamu itu tidak sama sekali bisa ikut campur oleh keputusannya dia di sini. Oke, so gue bakal buka next card lagi. Oke, ada the fish. The fish itu juga menandakan kalian harus go with the flow ya. Kalian ikutin alurnya. Jika orang ini sudah menunjukkan tanda-tanda negatif, kamu harus keluar. Kamu harus mencari arah atau aliran lain yang lebih baik daripada dia. Jadi jangan hanya kamu terbuai dengan ucapannya, karena orang ini memang jago ngegombal. Kamu itu jadinya malah terbawa arus ke sesuatu yang negatif juga. Demun itu menandakan sebuah emosi ya, emosi yang berantakan atau emosi yang sangat-sangat dipermainkan di sini. Emosi kamu nanti sangat berantakan saat kamu berhasil masuk ke jebakannya dia untuk menjalankan suatu hubungan asmara. Dan demun di sini itu juga menandakan ilusi. Apa yang dia tunjukkan sekarang itu bukanlah kenyataan. Jadi kamu coba searching atau kamu boleh stalking dia lebih lanjut lagi. Apakah dia itu nantinya benar-benar orang yang tepat untuk kamu untuk dijadikan sebuah hubungan asmara atau enggak. Oke, so gue bakal buka kartu tarot terakhir untuk lebih jelasin seperti apa. Grup keempat, apalagi yang harus diketahui. Grup keempat, apalagi yang harus diketahui. Oke, udah ada kebalik. Four of Wands reverse itu benar-benar kamu hubungan dengan dia itu benar-benar toksik lah istilahnya. Dan di sini itu yang dirugikan itu tidak hanya pribadi kamu aja, bahkan keluarga kamu itu juga bisa dirugikan di sini. Dan Four of Wands di sini itu juga menunjukkan bahwa nantinya at the end tidak ada sesuatu yang baik yang bisa kamu dapatkan. Tidak ada kebahagiaan dalam batin kamu yang bisa kamu dapatkan dengan orang ini. Oke, sampai di sini aja untuk grup keempat. Jika bacaan ini klik dan resonate dengan kalian, please support channel gue dengan cara subscribe, karena gue banyak banget tampilin video tentang pick card reading di setiap minggunya di channel gue. So, tetap stay tune dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye!